Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IPA 3 akan menjelaskan mengenai argumen kritis perjalanan pendidikan nasional yang dibimbing langsung oleh Profesor Dr. Adnan MS. Nah, adapun teman kelompok kami yaitu yang pertama Firanda Bastian, Fosia Ahlak, Fadila Afifah, Ikra Bisa, dan Fajar Arianto. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah perjalanan pendidikan nasional, kemudian yang kedua adalah tokoh-tokoh pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan adalah sebuah sistem pendidikan yang diwarnai oleh berbagai perubahan sepanjang sejarah kolonialisme. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun sebelum 1945, pendidikan yang berkualitas hanya diberikan untuk kaum bangsawan atau darah biru yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia yaitu hanya pelatihan menjahit, membuat infrastruktur, dan lain-lain. Pendidikan cenderung meniru pembelajaran barat yang lebih mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Pada tahun 1536, Antonio Galvano sekolah seminari untuk anak-anak pramuka di Maluku. Yang kedua, pada masa penjajahan Belanda tahun 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. Lalu, ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia yang juga mendirikan beberapa sekolah sebelum kemerdekaan. Yang pertama, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Ada Bapak Ahmad Dahlan pada 1919 mendirikan pesantren untuk mengajarkan pendidikan Islam secara modern sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dan selanjutnya ada Bapak Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa sebagai perguruan tempat belajar hidup, tempat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup. Nah, selanjutnya adalah perkembangan dunia pendidikan sesudah kemerdekaan, yakni tahun 1945 sampai tahun 2022. Pada tahun 1945 sampai 1950 terdapat dualisme dalam pendidikan. Pendidikan berlangsung di daerah-daerah federal yang dikuasai Belanda, sedangkan di pihak lain dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, pada masa ini, yakni pada masa Orde Lama, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang diterapkan dahulu oleh Jepang. Nah, pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan, di mana pendidikan diberikan kebebasan untuk berkembang. Seluruh rakyat Indonesia berhak menempuh pendidikan, namun kualitas pendidikan belum merata dikarenakan masih ada ketimpangan pendidikan di pedalaman dan perkotaan. Ketimpangan ini berupa perbedaan perlakuan terhadap orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dengan orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Sekolah profesi dan kejuruan sudah banyak di Indonesia, bias diraih secara bebas oleh rakyat Indonesia. Pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia menjadi bekal untuk menggapai cita-cita atau karir. Dan pada tahun ini juga, pembagian jurusan di sekolah menengah seperti IPA, IPS, dan bahasa untuk memetakan minat dan bakat peserta didik pada tahun ini. Nah, selanjutnya adalah perkembangan dunia pendidikan saat ini, yakni tahun 2022 hingga masa yang akan datang. Nah, pada saat ini kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi begitu pesat dan akan terus berkembang beberapa tahun ke depan. Banyak hal yang berubah dalam tatanan pendidikan kita di tahun ini. Teknologi menjadi tombak utama dalam lancarnya pendidikan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan masa saat ini adalah yang pertama, peserta didik bebas memilih pelajaran, di mana hal ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melatih dan juga memberikan hal yang berbeda dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Seperti yang kita ketahui, di era sekarang, pendidik harus mengarahkan peserta didik untuk membangun minat dan juga kemampuan mereka dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya adalah kurikulum memerdekakan peserta didik, di mana peserta didik bebas untuk mengekspresikan seluruh aktivitas pembelajarannya.
Dan yang terakhir adalah sekolah sudah ada di penjuru negeri, bahkan sudah sampai pelosok-pelosok daerah. Sebagian besar teknologi pembelajaran di kota-kota juga sudah sangat maju. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pokok bahasan yang kedua, yaitu tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, yang kedua adalah Bapak Ahmad Dahlan, dan yang ketiga adalah Hasyim Asy'ari. Nah, langsung saja kita masuk ke tokoh yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergi satu sama lain. Adapun menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, netralitas demokratik. Jadi jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain. Akan tetapi, ia mampu bersandar dan berdiri atas kakinya sendiri. Artinya, sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap manusia atau individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa makna kata pendidikan jauh lebih luas daripada pengajaran. Pendidikan mencakup manusia seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas, dan budi pekerti. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, metode yang sesuai dengan sistem pendidikan zaman sekarang adalah sistem Among, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada asi, asa, dan nasu. Metode ini secara teknik pengajaran meliputi kepala, hati, dan panca indera, sehingga output pendidikan yang dihasilkan adalah peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Maka dengan demikian, pendidikan Indonesia akan tetap selalu berproses berdasarkan semboyan Ingarso Suntulodo Imadio Maungkarso Tutpuri Handayani. Selanjutnya, perjalanan pendidikan perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam pandangan beliau, tujuan pendidikan yang harus dicapai dalam dunia pendidikan Islam setidaknya mampu membentuk seorang manusia muslim yang memiliki budi pekerti yang baik, menguasai agama, luas wawasan, dan menguasai ilmu keduniawian. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat mementingkan tujuan pendidikan yang integral dengan materi dan metode pembelajaran. Materi pendidikan Islam dalam pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan hal integral yang mengakomodir 3 aspek dalam peserta didik. Nah, 3 aspek tersebut adalah materi akhlak, materi individu, dan sosial kemasyarakatan. Filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang metode pembelajaran menekankan pada penguasaan berbagai cara yang sangat baik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Cara mengajar menekankan pada keteladanan seorang guru dalam mengajarkan materi pembelajaran pada peserta didik. Maka, aspek yang utama yang dibina oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sifat atau karakter yang baik harus dimiliki oleh seorang guru. Memberikan contoh yang baik, perbuatan yang baik, maka hasil yang didapatkan juga akan baik. Materi dan metode dalam konsep pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kemudian saling berkesinambungan satu sama lain. Setelah keduanya tercapai, maka akan menghasilkan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh beliau, yaitu mampu membentuk manusia atau umat muslim yang memiliki akhlak yang baik, alim dalam agama, berwawasan luas, serta paham akan ilmu keduniaan. Dan pada akhirnya, materi dan metode pendidikan Islam yang tertuang dalam konsep filosofis pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan akan semakin memperkokoh tujuan dari pendidikan Islam. Dari pandangannya, pemikirannya sangat relevan diterapkan pada realitas pendidikan Islam kontemporer saat ini.
Perjalanan pendidikan menurut perspektif Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi atau bertepatan dengan 24 Zulkaidah 1287 Hijriah di pesantren Gedang Tambak Rejo, Jombang. Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari pemimpin pesantren Keras Jombang dan Nyai Halimah. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia. Beliau memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Peran Hasyim Asy'ari dalam pendidikan di Indonesia diantaranya yang pertama, beliau merupakan pendiri pesantren Tubaireng. Pesantren tersebut didirikan pada tahun 1926 yang menjadi salah satu pesantren terkemuka di Indonesia. Yang kedua, memadukan Islam dan modernitas. Hasyim Asy'ari mempromosikan gagasan bahwa Islam dan modernitas dapat bersinergi. Ia mengajarkan pemahaman Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memungkinkan umat Islam untuk tetap relevan dalam masyarakat modern. Kemudian yang ketiga, beliau mendorong pendidikan untuk semua. Hasyim Asy'ari mendorong agar pendidikan Islam dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Yang ketiga, pemberdayaan umat. Melalui pendidikan Islam yang dia promosikan, Hasyim Asy'ari berusaha untuk memberdayakan umat muslim agar mereka dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Dengan kontribusinya dalam pendidikan dan pemikiran yang progresif, Hasyim Asy'ari telah berperan dalam membentuk wajah pendidikan Islam di Indonesia yang masih memiliki dampak positif hingga saat ini. Nah, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 6. Tentu saja dapat menambah wawasan kita mengenai pendidikan yang ada di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Juga kita mengenal tokoh-tokoh yang mendirikan sekolah dan juga membangun pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.